semuanya, selamat datang kembali di channelnya Natasha Olenska. Di video kali ini aku bakalan sharing atau berbagi informasi ke kalian mengenai jeng part-time. Oke, aku yakin pasti banyak banget teman-teman yang bertanya, apakah dengan part-time di Jerman bisa mengcover biaya kehidupan kalian selama kuliah? Nah, di video kali ini aku akan berusaha menjawab pertanyaan itu dengan membagikan poin-poin penting supaya jadinya kalian tahu kira-kira bisa apa enggak ya. Oke guys, penasaran? Mari kita mulai. Poin yang pertama. Di poin ini kalian harus tahu kalau di Jerman itu ada peraturan khusus untuk student yang mau bekerja part-time di Jerman. Nah, peraturan ini adalah kalian diperbolehkan kerja selama 120 hari dalam kurung kalau kalian kerjanya 8 jam per hari atau 240 hari dalam kurung kalau kalian per shiftnya itu 3-4 jam dalam 1 tahun. Oke, teman-teman yang sekarang tiba-tiba pusing mikir itu jadi boleh kerja berapa lama. Intinya adalah kalian gak boleh melebihi kerja 20 jam per minggunya. Karena kantor imigrasinya juga pasti mikir lah, kalian kan statusnya student, masa kerjanya banyak banget. Jadinya kerja kalian tuh dibatasin supaya kalian tetap fokus kuliah gitu. Nah, oke. Selanjutnya di poin nomor 2 adalah jenis part-time. Di poin nomor 2 ini aku mencoba untuk meringkas supaya kalian bisa ngerti perbedaannya. Oke, kita mulai aja dengan jenis yang pertama. Jenis yang pertama adalah mini job. Mini job ini adalah pekerjaan dengan gaji berbasis maksimal 450 euro per bulannya. Jadi kalian nggak bisa mendapatkan lebih dari 450 euro kalau kalian memilih pekerjaan ini. Standar gaji di Jerman itu sekarang 9,35 euro, yang artinya dengan gaji 450 euro kalian diperbolehkan bekerja selama 48 jam dalam 1 bulan. Atau kemungkinan juga kalian akan bekerja di bawah itu. Nah, enaknya kerja mini job ini kalian itu dibebaskan dari pajak, jadi kalian gak harus membayar pajak. Oke, selanjutnya adalah jenis yang kedua, namanya Teilzeit. Itu secara teori ini tuh artinya pekerjaan yang tidak boleh melebihi waktu 21 jam per minggunya. Jadi cocok juga nih buat kita para student, karena kita juga maksimal cuma 20 jam per minggunya. Nah, enaknya kerja Teilzeit ini kalian bisa mendapatkan gaji yang lebih banyak dibandingkan si basis mini job ini. Gaji yang kalian dapatkan tentunya akan dihitung dari standar gajinya dan dikalikan dari waktu kalian bekerja. Kalau misalkan seminggu kalian boleh kerja 20 jam, sebulan berarti kan 80 jam. 9,35 euro ini akan dikalikan 80 jamnya, jadi kita ada sekitar 745 euro per bulannya. Tapi itu masih bruto atau itu masih kayak uang kotornya, dimana nanti kalian akan dikenakan pajak. Tapi sebagai student sebenarnya kita nggak bayar pajak banyak-banyak sih, dan juga pajaknya akan bisa kita ambil di tahun selanjutnya. Itu juga kalau kalian rajin ngurusin pajak kalian. Oke? Sebenarnya jenis pekerjaan untuk si mini job dan Teilzeit ini bisa dibilang sama. Kalian bisa kerja di toko baju atau di gudang bajunya, kalian bisa kerja di toko roti, toko buku, dan di restoran. Sebenarnya banyak banget student-student yang kerja di restoran, itu baik dari kayak fast food, kayak dari KFC, McD, dan lain-lain. Dan biasanya sih kayak fast food gitu mereka juga menawarkan dua jenis pekerjaan ini, tergantung kalian daftarnya yang mana. Oke, tambahan satu untuk Teilzeit atau untuk pekerjaan part-time yang jenis Teilzeit ini, kalian juga bisa kerja sebagai work student atau working student, dimana gaji kalian of course bakal dapat lebih banyak, itu sekitar 11 euro sampai dengan 13 euro, tergantung juga kalian daftar di perusahaan mana, perusahaannya gede apa enggak, terus juga di kota kalian tinggal gitu. Sebagai working student ini kalian dengan gaji segitu bisa mendapatkan per bulannya 1000-an, yang dimana bisa dibilang gaji paling besar dengan status student. Oke, nah tapi kerja sebagai working student ini sebenarnya susah-susah gampang. Jadi nggak semua orang masuk dan juga tergantung kota kalian tinggal. Contohnya dulu aku kuliah di Darmstadt, itu kota kecil dimana perusahaannya itu paling cuma kayak 1-2 doang yang gedenya. Dan ya, Darmstadt itu adalah kota pelajar dimana pasti juga anak-anaknya berusaha nge-apply sebagai student working itu. Dan ya, akhirnya banyak student-student dari Darmstadt yang akhirnya kecimpung di dunia
gastronomi atau banyak yang kerja di restoran. Tapi nggak sedikit juga teman-teman aku yang kuliah di Darmstadt dan mereka prefer kerja sebagai working student di Frankfurt. Dan ya itu juga bisa-bisa aja gitu. Dan juga kalau misalkan kalian kerja sebagai working student, itu plusnya kalian bisa taruh di CV kalian buat nantinya kalian daftar kerja. Itu kayak nilai plus gitulah buat kalian. Jadi menurut kalian bisa nggak kalian bekerja dan mengcover biaya hidup kalian? Sebenarnya kalau kita tinggalnya di kota kecil dan mendapat kerjaan, let's say lah yang kalau kalian kerja di restoran seminggunya 20 jam itu sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Dengan uang per bulannya kalian dapat taruhlah 700 euro, kalian bisa mengcover semua biaya hidup kalian. Cuman ya kalau kalian tinggalnya di kota-kota besar, dan contohnya yang aku pernah sebutin di video sebelumnya, jawabannya kalian nggak bisa. Karena biaya yang kalian harus tanggung dan biaya yang kalian dapetin itu nggak balance gitu. Jadi ya mungkin kalian bisa ngurangin beban orang tua kalian dengan kerja part-time di Jerman, tapi kalau dengan mengcover semua biaya hidup kalian, jadi sebenarnya kalau menurut aku pribadi tergantung banget sama di mana kota kalian tinggal, apa pekerjaan yang kalian pilih, dan juga gimana gaya hidup kalian. Karena itu semua akan mempengaruhi satu sama lainnya. Ya, jadi aku harap poin-poin yang aku sebutin bisa ngebantu teman-teman buat ngejawab situasi kalian masing-masing. Apakah dengan kerja part-time bisa mengcover biaya hidup kalian? Jadi aku harap dengan video ini bisa ngebantu teman-teman yang sekarang lagi cari pekerjaan atau mungkin yang lagi mikir-mikir mau kerja apa enggak, dan juga teman-teman di Indo yang sekarang lagi mau mempersiapkan kuliah kalian ke Jerman dan lagi mikirin nanti gue part-time gak ya? Tapi jangan udah nyampe Jerman cuma kerja terus ya, kuliah tetap nomor 1. Oke, video ini dibuat berdasarkan pengalaman yang udah aku alamin. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan juga, kalian juga bisa komen di bawah dan siapa tahu aku bisa ngejawab pertanyaan kalian. Oke, that's for today. Thank you guys for watching and see you. Bye bye.